واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Iftahna kutubakunna fis safhati mi'ah thaminah wa thalathin fis safhati mi'ah thaminah wa thalathin, halaman 138. Halaman 138. Kariru ba'da qiraati. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalamu fi riwayati Anasin radhiyallahu anhu id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis saati an yakillal ilma wa yadharul jahl. Saya ulang ya. Inna min asyratis saati an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa takthuran nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Rawahul Bukhari fi sahihi. Asy-syarhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis saati ay minal alamati allati taqumus sa'atu illa idza dhaharat wa idza dhaharat qamatis sa'atu lidha utliqa 'alal alamati syurutun li'anna as-sa'ata la taqumu hatta tadhara alamatuha wal muradu bis sa'ati yaumul qiyamati. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ay yaqillal ilmu ay yaqilla ahluhu al-alimuna wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i ilmul kitabi was sunnati masdarul aqidati wal ibadati wal ahkami wal adabi wal akhlaqi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadharul jahlu ay yadhara ahluhu fayaglibuna wa dhalika ba'da an qalla ahlul ilmi kama anna dhahural jahli huwa ghalabatuhu 'alan nasi
bihaitsu la yujadu man ya'rifullaha bi asma'ihi wa sifatihi wala man ya'rifu mahabbahu wala makarihahu illa al-qalilu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa yadharu zina hadhihi hiya al-alamatu rabi'atu wa dhuhuru zina natijun anil jahli billahi ta'ala wa bimahabbihi wa bimakarihi au bima indahu min na'imin li awliyaihi wa adabin mukimin li a'daihi wa dhuhuruz zina fushuwuhu wa intisharuhu bainan nasi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa takthuran nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu wal qayyimu man yaqumu bi syu'uni ghairihi kazawji ala zawjatihi wa auladihi wallahu a'lamu bisababi qillatir rijali wa kathratin nisa'i wa hadhil alamatu lam tadhhar ba'du wa ma qablaha qad dhahara fi aktsaril biladil islamiyyati. Hadis riwayat Imam Bukhari tentang asyratus saati, tentang apa? Ketentuan-ketentuan atau ciri-ciri datangnya kiamat. Asyarhu, keterangannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya min asyratis saati, di antara tanda-tanda kiamat, saati kiamat, au minal alamat, asyrat maknanya alamat, tanda-tanda. Alamat allati la taqumus sa'atu, yang dengan alamat atau tanda-tanda atau ciri-ciri tersebut tidak akan datang kiamat illa idza dhaharat, ya, illa idza dhaharat, kecuali bila dhaharat muncul fa'ilnya alamat, illa idza dhaharat, dhaharatil alamat tu, ya, dhaharat, ya. Dhaharat maksudnya alamat, fa'ilnya tak, itu tak sukun, mewakili dhamir muttasil, mewakili alamat. Bila alamat muncul, maka kalau sudah komplit baru kiamat, kalau belum kiamat. Di sini alamatnya berapa? 1, ilmu semakin sedikit. Wah, ini nyata sekali. 2, kebodohan semakin banyak, nyata sekali. 3, zina semakin nampak, nyata sekali. 4, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, ini debatable, masih bisa dipertanyakan. Karena semalam saya cek melalui sensus yang dicatat seluruh dunia, 1:1 masih laki-laki dibanding perempuan. Cara menghitungnya para ahli statistik,
perempuan 100 lahir, laki-laki berapa lahir begitu. Jadi patokannya adalah perempuannya. Perempuan lahir 100, laki-laki lahir berapa dalam satu masa. Yang paling tidak imbang daerah utara, Rusia itu. Rusia, dari daerah utara Rusia, kemudian ya pokoknya utaranya Cina, Rusia itu tidak imbang. Kalau Indonesia lebih banyak laki-laki secara statistik. Cuman di hadis ini kan dikatakan banyak perempuan, taksurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan, sehingga ada 5 perempuan ya yang menanggung al-qayyimul wahid, yang menanggung satu. Nah, maka makna ini bisa jadi bukan tentang jumlah, tapi tentang lapangan pekerjaan umpamanya. Al-qayyimul wahid kan maknanya di sini di bawah man yaqumu bi syu'uni ghairihi, laki-laki yang mengurusi urusan yang bukan dirinya, ngurusi seperti az-zauj, suami mengurusi zaujatihi wa auladihi, dan anak-anaknya. Bisa jadi hadis ini perlu ditafsirkan tentang lapangan pekerjaan, karena kenyataannya Pertamina, pom bensin, pegawainya ada perempuan. Berarti yang mestinya di situ laki-laki nganggur dong, tidak ada tempatnya. Kedua, teller bank selalu perempuan, selalu, nggak ada teller bank laki-laki. Tahu teller ya? Yang menerima itu, yang menerima stroke, ambil uang, terima uang, teller. CS, customer service bank, perempuan. Ada sih yang mix, yang campur laki-laki separuh, perempuan. Ya, laki-laki 1, perempuan 1. Tapi rata-rata perempuan. Kasir Indo dan Alfa perempuan. Ya. DLL, DSB banyak. Yang kemudian akhirnya tentang urusan keluarga yang menanggung akhirnya perempuan itu. Akhirnya perempuan yang menanggung. Perempuan bekerja, laki-laki duduk manis. Fenomena ini. Perempuan bekerja, laki-laki duduk manis. Bisa jadi maknanya itu. Bukan jumlahnya banyak, tapi tidak imbangnya qayyim itu. Banyak laki-laki tapi tidak angkatan kerja, tidak bekerja, bisa jadi. Tapi secara statistik masih imbang. Maksud saya begini, ketika ada hadis atau Al-Quran atau ayat kemudian tidak sesuai dengan data, maka tidak boleh hadis ditolak gitu. Apalagi Bukhari ini, ayatnya jelas, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa? Kalau sekali kita mengecek kebenaran hadis atau Al-Quran menggunakan data itu bergerak. Data itu bergerak, kemudian bisa jadi hadisnya bukan bermakna itu. Karena begini, surat Al-Kahfi belakang atau gimana yang tentang Dzulqarnain jalan-jalan itu. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagot hatta idza gimana? Tsumma atba'a sababa inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Ini saya mau terangkan sebentar. Pentingnya kita
meletakkan Al-Quran dan hadis dengan posisi wahyu sebelum kita ukur menggunakan data atau penemuan atau ilmu yang sekarang-sekarang. Gimana tadi? Hatta idza balago maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Ketika Dzulqarnain berangkat ke barat, maka nanti ketemu ketemu matahari nyemplung ke dalam air berlumpur. Kemudian ada orang yang tidak seberapa pinter, kemudian mendewa-dewakan ilmu, kemudian murtad dari Islam, memeluk Kristen, dan membantah ayat itu, bikin surat di dalam YouTube. Suratnya namanya Suratul Khalqi, Surat Al-Khalq, surat penciptaan. Nanti dicek ya kalau liburan pegang HP, jangan cuma cek trending topik. Ada Suratul Khalqi, sin, waw, ro, tak bulat, tak marbutah, alif lam, kha, lam, qaf. Bikin surat palsu membantah itu, dikatakan bahwasanya nggak ada namanya, kalau diterjemahkan ya suratnya itu, nggak ada namanya matahari nyemplung ke lumpur, berarti tidak kuliah gitu. Jadi olok-olok. Ya, jadi olok-olok. Padahal kalau didekati secara bahasa biasa saja, biasa saja. Kita kalau lihat dulu, matahari besar apa kecil? Kecil. Padahal hakikatnya besar, tapi kecil, tapi aslinya besar. Berarti kan yang kelas 6 itu pelajarannya al-haqiqah wal majaz. Belum selesai hakikat majaz sudah bikin surat palsu lagi, di-upload lagi di YouTube. Kelihatannya kita jangkau alam itu menggunakan indera kita yang terbatas. Ya kelihatannya matahari masuk ke air berlumpur. Ya nggak begitu, ya nggak masuk akal. Secara akal memang nggak masuk ayat itu. Bahwasanya bagaimana mungkin barang yang lebih besar masuk kepada sesuatu yang lebih kecil. Ya, kamar sama santri besaran apanya? Kamar. Baju sama santri besaran baju, kaos kaki sama kaki santri besaran. Ya, mestinya berarti ayat ini bukan serius begitu. Otomatis ayat ini bukan sedang berbicara hakikat, tapi berbicara tentang kiasan. Kamu melihat seakan-akan bahwasanya matahari nyemplung ke air yang ada lumpurnya. Ainin hamiatin. Wa wajada indaha qauma. Nah, itu ada yang bantah. Ya, termasuk ini ketika taksuron nisa, banyak perempuan. Cek data. Ternyata 1:1. Waduh, hadisnya bohong. Wah, ini kan ini bermasalah nanti keimanannya. Jadi begitu ya. Kalau ada hadis atau ada Al-Qur'an, maka sikap kita, kata orang-orang orientalis, apologetik, apa? Cari alasan, nggak mungkin maknanya salah, karena kita sudah memastikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ngomong nggak mungkin bohong. Kenapa? 40 tahun nggak bohong. Masa tiba-tiba ulang tahun ke-40 kemudian masuk ke gua tiba-tiba bohong? Prestasinya 40 tahun nggak bohong itu bagaimana? Nggak masuk akal, begitu. Ya, jadi ya seperti itu. Ini tentang istilahnya hal-hal yang al-mughibat, hal-hal gaib yang kalau dipikir kayak nggak masuk akal, tapi resiko kita sebagai orang beriman dengan kegoiban. Itu loh. Ya, saya sendiri baca loh. Saya cek di Mesir bagaimana, di Indonesia 1:1 semua, tidak ada yang 1:5. Ini kan ada kesan 1 li khomsin, yakuna li khomsin. Khomsin berapa? Bukan 5 ya, khomsin berapa?
50 ya. 50 perempuan yang nanggung satu. Berarti ada beberapa kesimpulan. Satu, kiamatnya nggak dekat-dekat inilah. Nanti nunggu banyak. Tapi sebab bahwasanya perempuan lebih banyak ada. Yang paling mencolok adalah perang. Karena perang yang berangkat laki-laki, perempuan tidak berangkat. Ini khomsina imro'atan, 50 perempuan yang nanggung satu laki-laki. Qayyimul wahid. Nah, ya, yang itu saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada para santri, kalau ketemu yang begini, hal-hal yang gaib gini, ya sudah, sami'na wa ata'na wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bi muradihi. Nah, karena ini Rasul, wallahu wa rasuluhu a'lam, pokoknya begitu. Nah, itu tanda keimanan kita. Nanti ternyata benar, kan enak. Kalau kemudian kita prediksi menggunakan data, ternyata bohong. Nah, sudah kadung kafir separuh. Ya, kafir separuh sudah meragukan hadis. Paragraf kedua. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda selanjutnya, an yaqillal ilmu. Nah, an yaqillal ilmu. Al ilmu ada di mana? Ilmu ada di mana? Di jasadnya orang, entah di kepalanya, entah di hatinya. Sehingga majas ini, kalau kelas 6 ini, yang kelas 6 ini tahu ini. Majas dengan alaqah mahalliyah yang disebutkan majas dengan alaqah haliyah, halnya yang disebutkan, tapi yang dimaksudkan ahlul ilmi. Aslinya an yakilla ahlul ilmi, orangnya yang meninggal, bukan ilmunya meninggal, orangnya yang sedikit. Atau juz'iyah bolehlah, juz'iyah. Tapi menurut saya ini cocok ke majas dengan alaqah haliyah, bicara tentang apa yang ditaruh, tapi aslinya bicara tentang tempat. Ya, itu ya yang kelas 6 ini, yang tahu ini. An yakillal ilmu ay yakilla ahluhu al alimun. Yang berkurang orang yang berilmu. Wal muradu bil ilmi, maksud ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Ya. Ilmu kitab, apa itu Quran, isinya bagaimana, kandungannya apa, was sunnati, ilmu hadis, yang menjadi sumber akidah, keyakinan, credo kita, ibadah, cara kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, ahkam, maksudnya muamalah, ya, muamalah atau jinayah, yang hukum di luar hukum ibadah, nah itu masuk ahkam, wal adab, aturan-aturan berhubungan dengan orang lain, adab berarti casing ya, wal akhlaqi, dan aturan-aturan tentang hati di dalam, jujur itu akhlak, mesem itu adab. Saya ulang ya, jujur akhlak, kemudian komitmen itu akhlak, baju rapi adab, salim sama ustadzahnya adab. Bisa jadi salim sama ustadzahnya, hatinya ngedumel, bisa jadi. Nah, dan ini sudah fakta ini, fakta ya. Jangan ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang non syar'i saja. Ada di internet itu, di YouTube ada channelnya Charles Burnett, pintar betul tentang komputer. Subscribernya cuma 900.000, bandingkan sama Deddy Corbuzier yang ngomong nggak jelas itu, atau Atta yang antum seneng itu, Atta, Ria Ricis, yang nggak jelas itu, yang bicara ilmu nggak sampai 1 M, 1 million, tidak sampai 1 juta. Giliran pesohor itu, Vincent sama Desta, tuh berapa itu subnya? Ya, jadi orang-orang berilmu tidak punya panggung, ada platformnya, tapi tidak bisa muncul, tidak bisa FYP katanya anak sekarang. Karena didorong sama yang begitu-begitu itu, ya, didorong ke bawah. Ya, kenyataannya begitu. Ya, kalau Anda beberapa tahun yang lalu sudah, mungkin
angkatan corona yang pertama itu. Berarti corona kedua 2021. Ketika mereka kelas 4, saya tanya, "Ayo, pengen jadi apa?" "YouTuber, Ustaz." Nah, ada pengen jadi ulama, Ustaz. Atau orang mau pengen jadi profesor, pengen jadi dokter, nggak ada bunyinya pengen jadi YouTuber. Kenapa? Nanti saya dapat AdSense dari Google, nanti saya berangkatkan bapak dan ibu saya haji. Saya bilang, loh, jadi ulama malah gratis, nggak usah nunggu AdSense apa itu. Pokoknya ulama, orang ngerti agama, jadi mutawif nanti, jadi orang yang ngantar jamaah haji gratis. Contohnya banyak. Kemarin terakhir Ustadz Ikram, sebelumnya Ustadz Mughni 2 kali dalam setahun ketika pernikahannya Afnan sama Iis, setahun 2 kali. Ustadz Ma'ruf, ya, nggak pakai YouTuber gitu maksudnya. Jadi ada keyakinan salah itu sudah muncul tahun berapa berarti? 2000, mereka lulus 2021. Kalau mundur ke kelas 4 berarti tahun 2018 sudah ada indikasi santri ya tidak mencintai ilmu. Buktinya pengen jadi YouTuber gitu kan. Pengen jadi. Ya. Pengen jadi YouTuber, Ustaz. Kemarin yang parah sekali, parah. Ustaz Muni YouTuber. Gak sopan saya bilang. Ustaz Muni itu Ustadz first, YouTuber itu iseng, bukan pekerjaan sehari-hari. Pekerjaannya itu pengajian, ngajar. Kebetulan punya YouTube, bukan YouTuber. Kalau YouTuber tuh ya memang siang malam syuting, ngedit, upload gitu. Ustaz Muni ngajarin antum agama itu. Ustaz Muninya dibilang YouTuber. Nanti lama-lama bawahnya ada Ustadz tuh, kalau setiap malam tidur, Ustadz itu tukang tidur. Masa begitu? Cara melabeli orang itu. Ya, kalau ada ustadzah punya YouTube, iseng, bukan YouTuber. Kalau YouTuber itu punya kru, punya tim kreatif, punya macam-macam, punya alat-alat kebodohan itu. Alat-alat kebodohan. Yadharul jahlu, muncul jelas kebodohan. Ayat haro ahluhu fayaglibun, maka mereka mengalahkan ini bukan secara hakikat yang mengalahkan, tapi maksudnya kalau yang ngomong Deddy Corbuzier umpamanya itu jadi rame nasional, tapi kalau yang ngomong ulama umpamanya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang antum nggak kenal itu, ya tahu tapi nggak nonton kan, ya lebih nonton Sunda Empire. Nah, nonton Sunda Empire-nya kan gitu ya, ditonton padahal omongannya hikmah ya, menerangkan isi Quran dengan perspektif yang membumikan dan lain sebagainya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau yang ngomong artis berotot itu, yang gundul dan berkacamata itu, rame se-Indonesia. Fayaglibun, maksudnya yaglibun, yaglib di sini bukan kalah menang ya, tapi lebih kepada menjadi mayoritas. Sampai-sampai ada santri pengen jadi YouTuber gitu, menjadi mayoritas. Ketika ditanya, gak mau jadi ustadz, Pak Ustadz duitnya sedikit. Nah, ngomongnya begitu, duat duit, cuan-cuin. Omongan zaman sekarang. Wadzalika ba'da an qalla ahlul ilm, setelah sedikit para ahli ilmu, kama anna dhuhurul jahli ya. Dengan munculnya jahil, huwa ghalabatuhu. Ahli ilmu sedikit, artis bencong semuanya punya panggung di televisi nasional ya. Huwa ghalabatuhu, yaitu tanda kekalahan. Dulu zaman saya masih SMP, masih pesantren, kalau subuh, sebelum subuh itu di televisi swasta
acara sahurnya itu Profesor Quraisy Shihab, pegang Quran, nafsir, dan ratingnya tinggi. Dulu orang sambil makan sahur nontonnya adalah itu apa tadi? Tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah itu. Sekarang apa? Ketawa ke TV, laki-laki perempuan kadang-kadang tidak berjilbab kan? Padahal besoknya paginya itu mau ibadah gitu. Tapi sarapannya, sahurnya adalah maksiat gimana? Sahur matanya, sahur maksiat begitu. Maka saya pribadi di rumah tidak ada TV. Ada TV ada. Kadang kalau anak-anak ngomel dinyalakan lah sepekan 2 pekan, setelah itu dicabut lagi. Nggak pernah ada TV. Nggak pernah secara serius nonton bersama sekeluarga, pegang remote rebutan, nggak pernah. Karena ya itu isinya ya di situ. Bencong, biduan, pembuka aurat, garuan. Ya, huwa ghalabatuhu. Ya, itu kekalahan. Alan nas bihaitsu la yujad man ya'rifullaha bi asma'i wa sifati. Yang kemudian orang tidak ditemukan orang yang kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, di antara sifat yang sering dibantah sama orang itu Ar-Razzaq, apa? Ar-Razzaq, apa? Pemberi rezeki, cara cuan begini. Yang dibahas itu seakan-akan Allah tidak punya sifat Ar-Razzaq atau Al-Mun'im, memberi nikmat. Dibahas itu seakan-akan harus berusaha, seakan-akan tidak diurus sama Allah. Wala man ya'rifu mahabbahu. Mahabbah maksudnya ma yuhibbuhu, apa yang disukai, maksudnya ibadah. Wala makariyahu maksudnya ma'asi, illal qalil. Dan antum ini termasuk yang al-qalil, insya Allah. Antum termasuk yang qalil. Pagi siang belajar tentang, pagi siang sore malam belajar tentang mahabbatullah, mahabbullah, ya. Apa-apa yang disukai Allah. Dan kemudian tidak diajarkan makarihullah, apa-apa yang tidak disukai sama Allah. Nah, tinggal antum, bola ada di antum, sudah digelindingkan oleh ustadz-ustadzah, tinggal antum, bolanya mau digiring atau tidak. Yang diajarkan itu mau diamalkan atau tidak. Nah, kami yang ustadz-ustadzah sudah bebas dari dosa kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Ini loh jelek, ini jelek. Ustadz kok bahas itu tok? Itu memang jelek. Harus disampaikan ini jelek. Ini bagus, yang bagus kok model begitu. Memang model-model yang masjid, model-model yang Quran, yang kitab, memang begitu yang bagus-bagus itu. Makanya tidak diminati sehingga perpustakaan penuh dengan debu. Nah itu. Ya, jadi sudah umpama main bola, sudah dioper, bola sudah ada di antum, tinggal antum mau antum giring sampai golnya surga, atau antum tarik pisau ditusuk, nggak usah ilmu-ilmuan, pakai yang trending topik saja. Nah, saya nggak tahu. Di situ ustadz dan ustadzah sudah baroah, sudah berlepas tangan karena sudah diajarkan, kecuali belum diajarkan disampaikan. Saya kira demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hada. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.